Sesungguhnya meninggalnya seseorang itu adalah sesuatu yang mendukakan di satu sisi. Karena keluarga harus berpisah untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mengapa kita berpisah sampai jangka waktu tertentu? Setiap kita sesungguhnya yang masih hidup di dalam dunia ini adalah sedang antre. Kita akan menunggu giliran kita, waktu kita kapan kita akan menyusul ke dalam alam kekekalan. Bagi kebanyakan orang, meninggal itu adalah sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Kemana beliau pergi? Tetapi firman Allah berkata, yang ditulis di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Berkata demikian, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelilah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalimat ini adalah kalimat penghiburan yang luar biasa. Kata-kata ini dikatakan adalah berasal dari surga. Yohanes, Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, orang yang paling dekat dengan Tuhan saat ada di dalam kondisi usia yang sangat lanjut. Dia ada dalam penderitaan secara fisik. Dia ada di Pulau Patmos, pulau yang kering, pulau karang. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan kehidupannya, ada suara dari surga. Ini adalah suara Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, tuliskan, supaya berita ini bisa menjadi berita yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari, bisa disuarakan untuk segala generasi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Kalimat dan suara yang datang dari surga itu merupakan penghiburan yang luar biasa, karena di sana diawali dengan kata berbahagialah orang-orang mati, orang-orang yang meninggalkan dunia, yang mati dalam Tuhan. Artinya orang yang meninggal dunia, meninggal dalam iman, dalam kepercayaan, dan tetap beriman. Dalam konteks suara ini adalah sebagai murid Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan sampai garis akhir, kata Roh Allah yang Maha Kudus, supaya mereka beroleh istirahat dari jelilah mereka, karena segala perbuatannya menyertai mereka. Kalimat ini luar biasa, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Pendeta Budi Santoso sudah ada di dalam rahmat, anugerah, kasih Tuhan, sudah ada di dalam takdir yang kekal. Sudah. Tapi bagi kita yang ditinggalkan, perlu memahami kondisi dan keadaan Pak Budi Santoso sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mengapa orang yang meninggal dunia dalam Tuhan itu berbahagia? Dikatakan, saudaraku, dalam ayat pembuka yang kita pakai tadi,
Pertama, karena orang yang meninggal dalam Tuhan itu istirahat dari jelih lelah. Bapak Budi Santoso sudah sekian lama beliau sakit, merasakan penderitaan, merasakan sakit, merasakan betapa jenuhnya hidup ini. Dan mungkin kalau dibahasakan beliau berkata, aku lelah, aku capek. Nah, pada waktu meninggal dunia, Pak Budi Santoso telah dilepaskan dari segala sesuatu yang melelahkan, dari segala sesuatu yang membuat dia merasa menderita dan sakit. Jadi itu sebabnya firman Allah berkata, orang yang meninggal dalam Tuhan itu adalah bahagia. Tidak lagi perlu berlelah-lelah, tidak lagi perlu merasakan sakit. Meninggal dalam Tuhan. Itulah yang kita yakini berdasarkan kebenaran firman Allah. Bapak Pendeta Budi Santoso sekarang sudah terbebas dari kelelahan dunia ini. Yang kedua, mengapa orang yang meninggal di dalam Tuhan itu dikatakan oleh firman Allah bahagia? Yang kedua, karena segala perbuatannya menyertai mereka. Artinya bahwa meninggal dunia itu menjadi waktu di mana orang yang meninggal dalam Tuhan itu waktu dan saatnya menerima upah. Saya senang melihat di sini ada rekan-rekan pendeta GBI dan mungkin ada gereja-gereja lain yang aktif di Tagana. Ada Pak Gadot, Pak Markus dan beberapa teman di sana. Ada Pak Philip. Ini adalah EBIT GAD kita. Senang sekali berjuang kadangkala di masyarakat. Kalau ada bencana, ada tantangan alam terjadi, rekan-rekan ini yang turun ke lapangan terlebih dahulu. Tagana, tanggap bencana ya. Nampaknya Pak Budi Santoso adalah juga anggota Tagana. Betul. Beliau menggunakan hidupnya untuk melakukan yang baik. Tagana itu tidak menolong orang yang seneng-seneng. Mau pesta, mau apa, mungkin tidak butuh Tagana ya kalau mau ngantenan. Tapi kalau ada tanah longsor, ada banjir, ada rumah yang kena angin lesus, Tagana turun. Ini artinya bahwa Pak Budi Santoso dengan rekan-rekan sekerja yang lain pada waktu hidupnya rela berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita tanpa memandang bulu. Itu adalah saudara kita sebangsa setanah air yang menderita, ditolong. Inilah saatnya Bapak Budi Santoso berhenti dari jelih lelahnya dan akan menerima upah. Jerih lelah yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak berakhir dengan sia-sia. Ini juga harus menjadi penyemangat untuk rekan-rekan Tagana. Semakin semangat, semakin bergairah, dan semakin guyup rukun bersama masyarakat menanggulangi segala sesuatu yang perlu ditanggulangi. Karena jerih lelah kita tidak sia-sia. Rasul Paulus mendekati hari kematiannya. Ini salah satu rasul yang menyusul dari para murid Tuhan. Beliau berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan.
Amin. Mahkota. Inilah upah. Inilah saudaraku sekalian upah dari jerih lelah pada waktu orang meninggal dunia. Bukan sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Tetapi saat meninggal dunia itulah saatnya untuk menerima upah dari jerih lelah di dunia. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menghibur kita orang-orang yang masih antri. Dan kiranya jejak keteladanan Bapak Budi Santoso sebagai hamba Tuhan, gembala, dan gerejanya cukup jauh dari sini. Berapa jam Pak Philip dari sini? Hampir 1 jam. 1,5 jam. Ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang 1 jam. Kalau Pak Philip 1 jam ngebut, kalau saya mungkin 2 jam. Cukup 2 jam. Ini membutuhkan pergumulan, membutuhkan ketekunan, membutuhkan api melayani yang tetap membara. Beliau sekarang sudah istirahat. Tuhan berkata, orang yang meninggal dalam Tuhan berbahagia, karena yang ketiga, orang yang meninggal dalam Tuhan itu memasuki pengalaman hidup yang baru di tempat yang baru. Tempat penuh kemuliaan. Di Alkitab ditulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1, dikatakan di sana, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Ini maksudnya tubuh jasmani kita dibongkar, dipisahkan dengan jiwa dan rohnya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Alamatnya jelas. Amin. Istilah tempatnya jelas. Namanya sorga. Ini sebuah kepastian. Ini sebuah tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Allah yang menciptakan langit, bumi, menciptakan alam yang kelihatan dan menciptakan alam yang tidak kelihatan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia pada mulanya adalah Allah yang tidak kelihatan, kemudian menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Berarti dari yang ketiga ini, mengapa Bapak Pendeta Budi kita yakini ada di dalam sebuah kebahagiaan? Kematiannya bukan menakutkan, kematiannya bukan mengerikan, tapi kematian beliau itu bagaikan jembatan emas. Amin. Yang menyambungkan dunia dengan surga. Jembatan emas melalui kematian. Jadi kematian di sini bukan sebuah kematian yang menimbulkan pertanyaan, di mana dia di sana? Apakah ada teman atau ada dalam kehampaan yang kekal? Tapi Alkitab berkata telah disediakan tempat kediaman yang namanya surga. Terpujilah Tuhan yang selalu membawa anak-anaknya, umatnya, orang-orang beriman di dalam tempat penuh kemuliaan. Hari-hari kita adalah satu kesempatan. Kesempatan satu kali yang akan menentukan nasib di dalam kekekalan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menggunakan kesempatan, itulah yang akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Masih ada satu, mengapa orang meninggal dalam Tuhan bahagia? Orang yang meninggal dalam Tuhan berbahagia karena mereka telah terbebas sepenuhnya dari segala derita. Bebas, Pak. Orang yang meninggal dalam Tuhan tidak lagi merasakan sakit, pedih, susah. Dikatakan dalam kitab Wahyu tempat surga
di mana tempat orang-orang yang meninggal dunia dalam Tuhan, dalam iman, yang hidupnya diisi dengan kebajikan, lepas dari namanya orang punya salah. Pasti semua orang punya salah. Tapi iman dan upayanya untuk hidup benar, itulah yang berkenan kepada Tuhan, yang membawa dalam kebahagiaan. Di dalam satu tempat, gambaran surga itu seperti ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka, maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Segala sesuatu yang lama adalah hidup Pak Budi Santoso di dunia ini, semua sudah ditinggalkan. Dan Pak Budi masuk alam tanpa tangisan, tanpa kematian, tanpa perkabungan, tanpa duka cita. Itu sebabnya orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Amin. 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 Inilah, kita berharap ini menjadi penghiburan yang penting buat keluarga, buat jemaat, dan menjadi suri toladan dan penyemangat bagi rekan-rekan sekerja di dalam pelayanan. Sebab apa yang kita lakukan dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Mengapa kita terlalu yakin kalau Pak Budi itu bahagia? Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, kepada para murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk apa? Menuju tempat surgawi. Saudara, itulah jaminan dari Tuhan. Itu sebabnya bagi kita yang masih hidup, yang sedang antre, kita tidak mengerti apakah hari ini ada yang nyusul, malam ini nyusul atau besok. Kita tidak pernah ngerti. Pak Budi pun tidak ngerti. Pikirnya waktu teman-teman hari Sabtu pada kumpul, wah saya ditelepon Pak, ini hari Sabtu Pak Budi sudah tidak bisa apa-apa. Saya doa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan supaya saya dari Semarang bisa meluncur ke Wonogiri. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, mbok pulangnya minggu siang atau minggu malam. Jam 2 minggu siang beliau pulang. Kalau Sabtu saya agak kelabaan ngatur jadwal. Tuhan kasih kesempatan Pak Budi, baru dipanggil Tuhan, ayo sini hambaku Budi, jam 2 siang ya. Haleluya. Luar biasa. Inilah kematian yang berbahagia. Saudaraku sekalian, kita nggak pernah ngerti kapan kita dipanggil Tuhan. Itu sebabnya kita mesti gunakan waktu dengan bijak, bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam berbagai kepentingan sementara di dunia ini, dan bekerja penuh dengan tanggung jawab untuk berbagai kepentingan yang memiliki nilai kekal. Jadi antara bekerja untuk yang sementara dan bekerja untuk kekekalan harus seimbang. Tuhan mengingatkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Punya segala harta, punya kedudukan, punya segala sesuatu yang semuanya memenuhi kebutuhan sementara, tapi Tuhan berkata, apa gunanya kalau pada akhirnya nyawanya binasa. Artinya tidak selamat, karena tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat yang harus dibawa kepada kekekalan. Pak Budi telah mempersiapkan itu untuk bekal kekal. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya kiranya ini memantapkan keluarga dan kita semua, dan bagi kita yang masih antre, kita selalu harus berjaga-jaga, berdoa, dan hidup dengan tuntunan-tuntunan kebenaran Tuhan. Ada bagian akhir.
menjadi pesan penutup bagi kita yang masih antre kita. Buat keluarga, buat jemaat, buat rekan-rekan sekerja, para hamba Tuhan, buat tetangga kanan kiri, hande tolan, dan siapapun yang hadir dalam pertemuan secara alami, pertemuan di rumah duka. Tapi disinilah, dari sini dihantar Pak Budi kepada tempat kebahagiaan kekal. Ada pesan firman Tuhan. Ini ditulis oleh seorang nabi yang hebat, penuh hikmat, yang namanya Nabi Soleman. Nabi Soleman, kalau di Alkitab ditulis sebagai Salomo. Nabi Soleman ini adalah nabi yang penuh hikmat dan kecerdasan. Beliau mengajarkan dan mengingatkan kita yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Berkata ditulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Demikian, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Setiap kita satu kali waktu harus mempertanggungjawabkan keputusan kita, pilihan kita, perkataan, pikiran, perasaan, kemauan, perilaku kita, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Supaya kita satu kali waktu menyusul dalam kebahagiaan ilahi, mari kita gunakan hidup ini sebaik mungkin untuk mempersiapkan kepentingan sementara dan tidak pernah melupakan kepentingan dalam hidup kekal. Demikianlah pesan-pesan firman Allah yang saya sampaikan buat kita semua. Mari kita berdoa. Ini adalah pelayat-pelayat yang Tuhan Allah yang maha besar, pencipta langit bumi, alam yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Almarhum pendeta Engkau penguasa hidup kami. Kemarin jam 2 siang Engkau telah berkehendak Bapak Pendeta Budi Santoso pulang ke rahmat-Mu yang kekal abadi. Engkau menjanjikan dengan kebenaran firman-Mu kebahagiaan yang pasti bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, orang beriman yang setia sampai pada garis akhir. Kepada keluarga yang ditinggalkan, ibu dan anak-anak, jemaat yang ditinggalkan, rekan sekerja, oh Tuhan, handai tolan para tetangga, orang-orang dekat. Tuhan beri penghiburan, kekuatan, dan Tuhan beri untuk menangkap nilai-nilai keteladanan beliau Bapak Pendeta Budi Santoso yang menggunakan kesempatan hidup untuk mengejar kebajikan untuk sesama manusia dan mengejar kebajikan dan iman dalam Tuhan untuk hidupnya yang kekal. Tuhan berkati kami semua, lambat atau cepat Tuhan, oleh karena jamahan Tuhan, kami semua mendapatkan terang ilahi, menangkap nilai-nilai kebenaran firman-Mu, dan semua kami tanpa kecuali kami sedang Engkau persiapkan untuk satu kali waktu pulang ke rahmat ilahi, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kami, dan kami rindu setiap kami yang mendengar kebenaran-Mu hari ini diberkati oleh kebenaran. Makasih untuk hadir tolan, tetangga kanan kiri, semua yang hadir dalam situasi rumah duka ini. Cerilalah korban simpati, dukungan semua yang hadir. Jadikan benih yang hidup dan berkatilah semua apa yang ditabur tidak kembali sia-sia, tapi seluruh saudara kami
akan menuai kebaikan kembali lipat kali ganda. Terima kasih untuk segala kesempatan mewartakan firman. Tidak lagi upacara prosesi penutupan peti dan kemudian akan pemberangkatan ke makam dilakukan seluruh prosesi sampai tuntas. Kiranya ada dalam perlindungan, pertolongan dan bimbingan Tuhan. Sejahtera Jalan Pak Budi, memenuhi keluarga yang Yesus ditinggalkan dan berkati kami sampai jumpa di langit baru bumi baru ya. selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan seluruh perwartaan dan prosesi yang sudah jalan dan akan jalan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, terkhusus bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Kepala RW setempat. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Pak RT setempat. Monggo kepada yang bersangkutan untuk meneruskan acara dari kelurahan setempat. Dari Ketua Per GBI Wonogiri, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang adalah sumber penghiburan yang senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan. Kepada Bapak Ketua DPD, terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ibu dan juga Putra Tunggal. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk seluruh warga yang sudah berkenan hadir, rekan-rekan seperjuangan Tagana juga bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk support yang diberikan kepada luar biasa keluarga. Puji Tuhan, hari ini kita mengenang serta memberikan penghormatan terakhir kepada saudara kasih kita, Bapak Pendeta Budi Sattoso yang telah mendahului kita kembali ke rumah Bapa di surga. Dengan perasaan kehilangan yang mendalam, kita tetap bersyukur karena almarhum telah memberikan teladan yang baik bagi kita semuanya, terutama teladan iman, kesetiaan, baik dalam pelayanan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan juga melayani keluarga. Masa-masa indah dalam suka, dalam duka yang pernah kita lewati bersama-sama dengan almarhum, semasa hidupnya biarlah menjadi kenangan yang tak terlupakan buat kita semuanya. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita dimulai.
Bapak Ibu, para pelayat, para belasungkawa yang dikasihi Tuhan, kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama istri, anak, cucu, dan menantu, atas nama perwakilan wilayah Gereja Bethel Indonesia, kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya kasih Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan Roh Kudus yang menjadi penghibur sejati memberikan kekuatan khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya kami semuanya yang sangat mencintai almarhum dan keluarganya mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Pendeta Budi Santoso sampai bertemu dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Persilahkan kepada perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami. Pagi hari ini sebetulnya tadi Bu Kabid di Dinas Sosial sudah datang, tapi karena sesuatu hal dia punya tugas di Demak, karena memang hari-hari ini angka kebencanaan cukup tinggi, jadi tidak bisa ditinggalkan. Dan hari ini kami sebagai koordinator Tagana di wilayah Wonogiri mewakilinya, dan pada pagi hari ini kami sesama relawan Tagana Indonesia merasa kehilangan seorang yang menjadi teladan untuk sebuah kemanusiaan. Teman-teman yang pernah ada di Merapi, yang pernah ada di tanah longsor di Purworejo, bahkan beberapa bencana yang ada di Wonogiri, Pak Budi ini salah satu orang yang tidak bisa menunda pekerjaan. Dia orangnya tegas, jadi kalau sudah ada berita berangkat ya harus berangkat. Kadang-kadang kami sendiri yang jadi koordinator sampai pusing, karena memang disiplin itu tidak bisa ditawar-menawar. Dan hari ini kami kehilangan seorang yang menjadi teladan buat kami. Dia bukan hanya ngomong, tapi dia datang, dia terjun di lapangan, dan bahkan ketika di detik-detik terakhir, ketika dana kurang, bahkan kita tidak bisa makan, salah satu donatur kita yaitu Pak Budi Santoso. Kenapa? Karena dia seluruh Wonogiri ini dia hafal bener kuliner yang terenak, terbaik itu Pak Budi Santoso. Kalau pakai tanda tangannya Pak Budi sama ya pemilik warung, Pak, nanti Pak Budi Santoso yang bayar, dia percaya. Karena dia mie ayam yang paling ujung di Wonogiri ini dia tahu. Jadi kami merasa kehilangan, dan kami juga bersuka cita karena dia seorang yang memberi teladan buat kami. Dan pesan kami yang terakhir mewakili teman-teman Dinas Sosial, bahkan teman-teman relawan Tagana Indonesia, Bu Eni, jangan sedih. Karena Bu Eni ini juga relawan, dia ini adalah koordinator di dapur umum. Jadi Bu Eni ini kalau sudah masak tidak enak tidak bisa dikompromi. Jadi ini Bu Eni adalah yang akan melanjutkan stafet ini. Dan sekali lagi saya tadi dapat melihat di belakang Bu Eni tidak sendiri.
Amin, amin. Masih banyak teman-teman yang akan mendampingi, dan yang jelas tanggal 21, 22 Februari kita akan bekerja melayani tagana seluruh Solo Raya di Wonogiri, dan ketua dapur umumnya adalah Bu Eni. salah satunya Bu Eni. Kami tunggu Bu Eni bangkit, kita akan bekerja bersama-sama. Selamat jalan Pak Budi. Kami teman-teman akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen Pak Budi yang belum selesai. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perwakilan dari pihak keluarga besar almarhum, saya persilahkan kepada Bapak Roni. Monggo. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan kami mewakili keluarga pada kesempatan yang berduka ini secara manusia. Yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo yang selaku Ketua BPD Jawa Tengah. Yang kedua kepada rekan-rekan sahabat Tagana, dan yang ketiga kepada rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga Bapak Ibu keluarga Handai Tolan yang sudah datang meringankan beban rasa duka kami. Pada kesempatan ini saya mewakili Bu Eni dan keluarga besar menyampaikan banyak terima kasih, khususnya buat adik saya Catur yang setia melayani Bapak selama sakit, dan juga Andreas yang tidak kelihatan bekerja di balik layar, yang tidak bosan-bosan untuk memandikan, membersihkan, bahkan maaf di saat terakhir harus dipersiapkan untuk semuanya tanpa lelah memberikan yang terbaik. Saya mengenal Pak Budi bukan baru, karena kami sama-sama, saya adalah adik ipar, dan kami pelayanan termasuk yang di Ngandon itu adalah perintisan kami. Waktu saya bersama dengan istri saya di Wonogiri, kami pelayanan tanpa harus melihat kondisi yang ada, naik motor, dan puji Tuhan benih itu tidak mati, tumbuh, bahkan menghasilkan jiwa-jiwa. Itu satu hal yang saya syukuri, dan saya selalu komunikasi gimana Mas pelayanan. Yang saya melihat, saya tidak tambahi khotbah dari Pak Pendeta hari ini, tapi saya melihat suatu sikap yang luar biasa. Dia harus korbankan dirinya, waktunya, tidak untuk mencari sesuatu. Kalau hamba Tuhan maaf di kota mungkin cari nama dan lain sebagainya, tapi Pak Budi adalah memberikan hidup untuk jiwa-jiwa. Tidak ada yang didapat di batu, di gunung, tapi yang didapat adalah jiwa-jiwa. Dan ini jadi suatu pelajaran bagi kami semuanya bahwa sebagai hamba Tuhan, mari kita melayani sampai garis akhir. Amin. Tidak ada kata mundur dalam kehidupan kita. Dan sekalipun kakak kami Pak Budi sakit sekian lama, bahkan saya sempat nengok waktu bulan lalu, persis tanggal 26, saya datang lihat dan saya terus support, ayo Mas semangat. Dan dia berkata, saya semangat. Bahkan saya fit call, saya bilang ayo mau makan apa, saya beri yang terbaik, kita beli apa, bubur atau apa. Tapi hari ini secara manusia kami kehilangan, secara manusia kami berduka, tapi kami percaya kakak kami sudah bersama dengan Bapa di surga. Amin. Dan biarlah kita yang ada mengikuti teladan contoh yang ada buat ponakan saya, Ega dan juga Tika. Kami semua kehilangan, tetapi saya percaya bahwa teladan contoh hidup yang sudah ditinggalkan itu tidak akan pernah mati. Dan kita akan semuanya menghadap Sang Khalik. Tadi Pak Pendeta sampaikan, kita tidak tahu giliran kita kapan. Tetapi mari kita persiapkan diri kita. Ketika itu datang, kita semua berkata, Tuhan terima kasih. Finishing well, mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Pendeta Budi Santoso telah selesai.
akan ditutup dengan doa penutupan dan sekaligus berkat. Untuk itu saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Timotius Sutarman untuk menutup di dalam doa. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Acara untuk pelepasan jenazah sudah selesai dan saatnya kita akan menghantar jenazah menuju ke tempat istirahat terakhir. Sebentar. Ya, saya ulang, jadi sebentar kita semua akan menghantar beliau untuk ke penghormatan terakhir, pungkasan. Oleh sebab itu keluarga terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pambelo Sungkowo yang begitu perhatian. Adapun untuk kekurangannya bila mana penyambutan dalam Bapak Ibu menghadiri untuk Belo Sungkowo, keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih atas seluruh partisipasi perhatian dari Bapak Ibu yang Belo Sungkowo ataupun para handatulan tenaga yang sudah begitu perhatian membantu sehingga lancarnya proses pemberangkatan atau persiapan pemakaman beliau almarhum Bapak Pendeta Sakarya Budi Santoso. Baik itu kami akan ajak bersama-sama Bapak Ibu untuk menundukkan kepala untuk kita akan berdoa kepada Tuhan. Maha besar Allahku, pencipta langit dan bumi, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Allahku yang memiliki otoritas kuasa untuk memberi dan untuk mengambil, di mana saat ini kami melihat karya Allah yang besar telah memanggil kekasih kami Bapak Pendeta Budi Santoso untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk semua yang terjadi, dan saatnya Bapak kami semua akan menghantar hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Santoso untuk masuk dalam peristirahatan terakhir di pemakaman. Untuk kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar, baik dari rumah sampai ke tempat pemakaman. Kiranya Tuhan yang menyertai dan campur tangan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan barisan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberangkatkan jenazah ini Bapak Budi Santoso ke dalam pemakaman. Tuhan yang akan menyertai, bahkan Tuhan juga yang akan memberikan cuaca yang terang sampai terakhir dalam proses pemakaman itu berjalan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk para pembela sungkawa. Tuhan memberkati mereka semuanya yang sudah hadir ada bersama dengan kami. Untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menyatakan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Budi Tomo yang juga sebentar nanti kembali ke Semarang. Tuhan menyertai, jaga melindungi dan perjalanan sampai di Semarang dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dengan di dalam satu nama yang ajaib, yang penuh kasih, yang adalah juru selamat kami hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan minta syukur. Amin. Masih Bapak Ibu yang mau iya. Selamat jalan Pak Budi. Selamat jalan Bapak sampai ketemu
Tuhan Yesus di surga. Mengucapkan selamat datang Selamat jalan suami istri. Surat meneruskan perjuangan. meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Untuk itu kami mohon dan diminta dengan hikmat untuk menyampaikan sepatah kata-kata dari Bapak Andreas Satunggalan. Selamat jalan Pak Budi. Kami keluarga merelakan kepergianmu sampai bertemu di langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati keluarga ibu, anak-anak, cucu, menantu diberkati dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang mau foto agak ke sini biar diambil video. Monggo silakan yang mau foto silakan ke situ supaya diambil video. Nah. Aku lupa ingat rumahnya. Apa saya Nanti gantian penuh. Nanti gantian Bapak Ibu penuh di dalam. Acara pemberangkatan jenazah akan dimulai jam 12:30. Kalau sambutan langsung saja, nggak usah sambutan, langsung saja, luar biasa. Foto aja langsung. Teman-teman Pagana memberikan hormat. Ayo masuk. Ngomong. Jadi kami mewakili teman-teman sama-sama kita ada di kerelawanan baik bencana alam maupun bencana sosial. Kami kehilangan, tapi kami juga bersuka cita bahwa apa yang sudah diteladani Pak Budi kita sudah pelajari bareng-bareng. Dan pesan terakhir dari teman-teman BNI, tetap semangat. Masih ada pekerjaan banyak yang kita harus selesaikan. Untuk itu teman-teman, mari kita mengambil sikap siap semuanya. Pak Budi, ini teman-teman, kami merasa kehilangan. Kami ini yang bisa kami berikan kepadamu. Terima kasih untuk semua dedikasimu. Selamat jalan dan berterima kasih untuk semua perjuanganmu. Teman-teman siap untuk selanjutnya melanjutkan cita-citamu. Selamat jalan Pak Budi. Tuhan memberkati. Teman-teman nanti setelah penutupan peti kami mohon teman-teman di kanan kiri kita bisa buat barisan sampai di luar sebagai penghormatan terakhir, dan nanti ada 6 orang yang akan membawa peti ini. 1 Pak Onesimus, kedua Mas Wahyu, ketiga Mas Evan, keempat saya sendiri, kelima nanti Mas Lopez, dan terakhir Siti. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita akan keluar karena ternyata masyarakat masih banyak yang harus melihat. Terima kasih. Mau foto dulu di situ sampai sini. Ayo semua ke situ mau ambil foto ya. Turun masuk sana. Tahan sebentar. Dalam hormat Bundan. Halo. Ya Pak. Iya Pak. Ini ada para pelayat masih memenuhi lokasi berada di depan rumah Pak Budi. Halo.
Permisi. Terlalu sadar kamera. Pak Pilih ya Pak Pilih kok Halo. Untuk rekan-rekan Tagana bisa untuk duduk dulu karena pemberangkatan jenazah masih jam 12:30. Tetapi dalam dekat kepastian ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpecah, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada kata. Berkalakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Cek cek. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Ke hampir padang gersang tak bertepi. Tuhan matahari, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. setiap insan terima panggilan. Hari ini Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidup, jalan hidup. Tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka, dalam kewajaran
anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. yang aku tahu pasti, dan aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Amin. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Dan aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Diberkatilah kalian. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Ya. Jalan Pak Budi, selamat jalan nampaknya.
Mari bersama gampangkan relakan Pak Budi pulang ya, harus relakan Pak Budi pulang ya, urus anak-anak, cucu, menantu semua dengan sukacita. Amin. Pahlawan iman, selamat jalan. Kami akan segera juga ke sana bersama engkau di langit baru, bumi baru. Kilometer. Bisa saking Karto Cito Koyo nomor gasang las RT sekawan NW Kali Wonokarto dinten menika Senin tanggal 27 Januari tahun 2000 selangkung tabuh 13 WIB utawi jam 1 siang. Bapak Ibu para sederek pamila sungkawa ingkang kula hormati, salajengipun keparenga kula badhe maosaken urut reroncening adicara upacara pangibadah Ruktilaya Swargi Bapak Budi Santoso ingkang badhe lumadi ing wanci siang menika. Adicara ingkang sepisan inggih menika ibadah tutup peti lan kladut pelepasan jenazah manut tata agami Kristen ingkang kapimpin dening Pendeta Andreas Budi Utomo saking Semarang. Adicara ingkang kaping kalih pambagyaja